Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat afiat Mas Haris. Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan tujuan syariat Islam. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, sebagian orang mungkin melihat bahwa syariat ini sebagai batasan, bahkan ada yang menganggapnya sebagai beban. Padahal jika dipahami lebih dalam, syariat justru hadir untuk menjaga dan melindungi manusia. Mungkin yang perlu kita ubah bukan syariatnya, tapi cara kita memandang syariatnya. Lalu apa sebenarnya tujuan dari syariat Islam ini? Ini akan langsung dibahas dan juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, nikmat Allah terus mengalir pada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tema bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tujuan syariat Islam. Sebenarnya apa sih tujuan dari syariat Islam itu? Sebelum itu kita harus memahami definisi daripada syariat itu. Syariat adalah seperangkat aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur kehidupan manusia. Tentu yang namanya aturan bagi orang yang tidak mau diatur, ya tadi Mas Ari bilang seperti kayak beban, seperti ikatan dan lain sebagainya. Padahal syariat ini diturunkan, aturan ini diturunkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan umat manusia. Bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Karena prinsip Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Bukan hanya rahmat bagi orang Islam, tapi juga rahmat untuk semua umat manusia. Dan juga untuk mendatangkan kemanfaatan semua umat, bukan hanya umat Islam. Dan untuk menolak kemudaratan atau kerusakan baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Lah, dari tiga tujuan pokok syariat itu akan tercapai apabila ada tujuan atau ada 5 dasar hak-hak dari kehidupan manusia ini terjamin. Nah, 5 hak itu apa saja? Yang satu pertama yaitu namanya hifdzuddin, yaitu kebebasan untuk menjalani agama. Islam tidak pernah memaksakan agama kepada orang lain yang di luar Islam. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Toh sungguh sudah jelas mana yang baik, mana yang enggak, mana yang hak, mana yang batil. Islam tidak pernah memaksakan, apalagi sampai kekerasan untuk menyebarkan agama Islam. Lah itu dulu di zaman Rasul, di zaman para sahabat kok ada perang yang terjadi itu lebih dominan karena untuk membela kehormatan. Ketika berbagai peperangan terjadi itu lebih dominan karena diawali atau didasari adalah karena membela kehormatan itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip atau tujuan syariat Islam yang selanjutnya adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Menjaga agar keberlangsungan kehidupan ini terjaga dengan baik. Sampai-sampai ada ayat dalam surah Al-Maidah itu bunyi ayatnya begini.
man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Seseorang yang membunuh orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan. Loh, berarti ada alasan yang dibenarkan? Ada. Misalnya seorang, mohon maaf, al-ghuju, kemudian melaksanakan eksekusi mati terhadap orang yang terpidana mati karena kasus narkoba yang besar, misalnya kasus pembunuhan berencana dan lain sebagainya. Nah, ini al-ghuju kan menembak. Tapi menembaknya ini karena ada alasan yang dibenarkan. Nah, tapi kalau tidak ada alasan apa-apa kok dia membunuh, maka faka'annama qatalan nasa jami'a. Islam itu menganggap seakan-akan orang itu membunuh semua orang. Membunuh satu orang itu seakan-akan sama dengan membunuh banyak orang. Itu saking berharganya nilai nyawa dalam syariat Islam. Kemudian ada yang memandang syariat Islam itu kejam. Karena yang nyuri potong tangan, yang membunuh dibunuh. Ini supaya ada efek jera. Sampai ancamannya begitu berat luar biasa agar orang itu tidak gampang membunuh orang. Kalau ancaman hukuman itu ringan, orang nggak akan takut untuk melakukan pelanggaran, apalagi dalam masalah keselamatan atau jiwa seseorang. Paling hukumannya 5 tahun, 10 tahun, nanti juga selesai, keluar. Apalagi ada remisi, ada apa, nanti keluar. Tapi kalau dalam Islam, kamu membunuh orang tanpa alasan yang benar, hukumannya dibunuh. Ini agar ada efek jera, orang itu tidak mudah untuk melakukan pembunuhan. Kemudian yang ketiga ada namanya hifdzul aqli, menjaga akal, menjaga keberlangsungan akal manusia ini bisa terjaga dengan baik. Maka segala sesuatu yang merusak akal diharamkan dalam Islam. Misalnya dalam ayat begini, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaiton. Orang-orang yang beriman, innamal khamr. Khamr ini kan minuman yang merusak akal dengan berbagai macam jenis dan perkembangannya. Kalau dulu di zaman Rasul hanya arak, tapi zaman sekarang jenisnya ada sabu, ada ekstasi, ada macam-macam jenisnya. Sebelum ada BNN, ada polisi yang mencoba untuk memberantas itu, jauh-jauh hari 15 abad yang lalu, Islam sudah menvonis innamal khamru, bahwa sesungguhnya khamr, segala yang merusak akal kita itu rijsun. Rijsun itu kalau najis itu biasa, ini lebih daripada najis. Dan langsung disebut min amalis syaiton. Itu bagian dari kebiasaannya setan. Kegiatannya setan. Lah masuk kegiatan setan kok kita ikutin, kan gitu ya. Nah, itu saking Islam itu pengen menjaga kesehatan akal kita, maka segala sesuatu yang merusak akal itu diharamkan dalam Islam. Dalam ayat lain dalam ayat yang lain juga diterangkan bahwa jangan engkau merusak dirimu, termasuk merusak akalmu. Ini Islam menjaga sampai seperti itu. Kemudian yang keempat ada namanya hifdzun nasli. Syariat Islam itu salah satunya adalah menjaga kemurnian keturunan. Maka sampai diharamkannya zina itu agar keturunan ini tetap terjaga dengan baik. Nasab ini tetap terjaga dengan baik. Dalam budaya Arab, bukan budaya Islam ya, budaya Arab itu memang nasab itu sangat luar biasa. Makanya banyak kita kenal tokoh-tokoh Arab itu yang selalu menyandingkan nama bapaknya, nama kakeknya, dan seterusnya. Bahkan banyak tokoh-tokoh Islam itu yang kita aslinya malah tidak tahu namanya. Yang lebih kenal adalah nama kakeknya, nama buyutnya, seperti namanya Imam Syafi'i misalnya. Itu Imam Hambali, itu nama ayahnya. Nama aslinya Imam Ahmad bin Hambal. Hambali itu bapaknya. Ini artinya apa? Dalam budaya tradisi Arab itu sangat menjaga nasab. Nah, kemudian tradisi budaya ini diakomodasi oleh ajaran Islam bahwa nasab itu harus dijaga. Maka Islam itu sangat menjaga nasab sampai mengharamkan yang namanya zina. Dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dekat-dekat aja nggak boleh, apalagi sampai melakukan. Karena zina ini adalah seburuk-buruknya cara. Rumah tangga yang diawali dengan perbuatan haram seperti zina,
maka problem-problem berikutnya asal dia belum taubat dengan sebenar-benarnya taubat akan terus menyertai rumah tangga itu. Dan kita cukup khawatir ya dengan kondisi akhir-akhir ini dengan perzinaan yang kayaknya begitu masif, begitu meluas di berbagai macam kalangan masyarakat kita. Padahal ini termasuk dosa besar, termasuk misi dari tujuan syariat Islam itu adalah hifdzun nasli, menjaga kemurnian nasab, agar jangan sampai nasab ini, karena dari sisi ilmu kedokteran pun ketika misalnya orang yang satu gen menikah akan timbul kelainan kan. Nah, itu Islam sangat menjaga itu, jangan sampai agar tidak terjadi seperti itu. Kemudian yang kelima ada namanya hifdzul mal, yaitu menjaga kehormatan dalam masalah hartanya. Sehingga dalam Islam itu seseorang yang umpama karena membela hartanya kok dia sampai meninggal, maka dihukumi syahid. Orang yang meninggal karena membela hartanya, kehormatan hartanya, misalnya rumahnya disatroni oleh rampok, kemudian ia berduel dengan rampoknya, kok sampai dia meninggal, maka orang ini dihukumi syahid. Nah, itu diantara beberapa tujuan pokok daripada syariat Islam, yaitu menjaga agama. Kemurnian agama tetap terjaga untuk intern umat Islam, tapi tidak memaksakan ke orang lain. Kemudian untuk menjaga jiwa, bahwa hukum membunuh dalam Islam hukumannya sangat berat dan ancamannya begitu berat. Yang ketiga, menjaga akal supaya tetap waras, terjaga dengan baik, berfungsi dengan baik. Segala sesuatu yang berpotensi merusak akal diharamkan dalam Islam. Kemudian menjaga keturunan, menjaga nasl tadi itu yang kelima, yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Inilah 5 pokok tujuan dari syariat Islam. Yang kelima itu bisa dirangkum dengan satu, mewujudkan kemaslahatan. Yang kedua untuk mendatangkan kemanfaatan, dan yang ketiga untuk menolak kerusakan dan kemadharatan. Itu inti daripada syariat Islam itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan tujuan syariat Islam usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan tujuan syariat Islam. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan apa sebenarnya tujuan dari syariat Islam, kenapa syariat Islam ini perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi Pak Ustadz, ini kan mungkin banyak juga yang merasa bahwasanya ketika kita menjalankan syariat Islam itu terasa berat, bahkan itu terasa seperti beban dan juga membatasi kehidupan kita. Itu seperti apa Pak Ustadz? Baik, Mas Harif dan juga saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, masih banyak orang yang beranggapan bahwa syariat itu adalah beban. Syariat itu adalah pengekangan terhadap kemerdekaan, gitu ya. Saya pengen ini nggak boleh, pengen itu nggak boleh, gini. Itu memang kurangnya keilmuan kita terhadap syariat itu tadi. Sehingga orang yang kurang paham dengan syariat akan menganggap syariat itu beban. Padahal dalam setiap syariat itu ada maslahat, baik untuk kepribadi atau untuk umat. Contoh, ketika bulan Ramadan, itu banyak orang yang merasa terbebani. Waduh, puasa. Nggak bisa bebas lagi, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok, nggak bisa lagi. Waduh. Tetapi bagi orang yang paham, ternyata sumu tasihu, puasalah engkau akan sehat. Itu dari sisi medis. Dan ternyata dari sisi penelitian banyak manfaat yang bisa diambil dari puasa. Itu adalah proses detoksi alami dalam diri kita. Banyak racun-racun yang dalam diri kita itu akan keluar saat lagi menjalani puasa. Ini banyak kesaksian dari orang-orang yang justru malah bukan praktisi kesehatan ya. Orang yang merasa badannya lebih nyaman, merasa lebih sehat ketika saat dia lagi puasa. Ini bagi orang yang sudah bisa merasakan manfaat syariat. Tetapi memang masih banyak saudara kita yang kurang paham sehingga syariat itu terasa memberatkan. Umpama lagi, bagi kita yang belum paham dengan makna sholat, maka setiap kali datang waktu sholat itu seakan-akan ya sholat lagi. Seakan itu ini pengganggu dari rutinitas aktivitas kita dan lain sebagainya. Kemudian apalagi datang ketika
perintah untuk berzakat. Yaduh, uang saya terkurang ini. Padahal orang yang sudah memahami manfaat itu semua, justru mereka akan rindu, akan merasa bahagia, ada kebahagiaan tersendiri saat menjalani syariat itu. Makanya langkah utama untuk menghilangkan itu adalah lebih banyak memahami tentang hikmah atau tujuan dari syariat itu dan silahkan laksanakan atau rasakan sendiri hikmatnya. Kalau memang belum bisa merasakan, memang ya tadi butuh kita orang-orang yang sekitarnya butuh menyadarkan orang tersebut. Nah, menyadarkan ini juga butuh proses. Islam dalam berdakwah itu sangat lembut, sangat halus, tidak langsung memaksakan, tidak. Jadi begini Mas Arif, terhadap saudara-saudara kita yang masih berpikiran seperti itu, menganggap syariat itu sebagai beban, sebab syariat itu sebagai pengekangan sebuah kemerdekaan dan sebagainya, maka kita butuh kepada mereka, kita butuh datang kepada mereka untuk memberikan pengertian, butuh kepada mereka untuk memberikan contoh-contoh konkret, dan memang ini butuh perjuangan, butuh proses. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam proses dakwah beliau itu kurang lebih memakan waktu 23 tahun. Nah, proses dakwah Rasulullah yang 23 tahun itu enggak berjalan dengan mulus, disambut dengan kalungan bunga, karpet merah, ya enggak. Ya dengan tantangan, hambatan, rintangan, bahkan ancaman pembunuhan, ya berkali-kali. Nah, makanya ketika kita memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang seperti itu, kita kok mendapatkan balasan yang tidak baik, itu biasa, itu biasa. Sok suci, sok ahli surga dan lain itu biasa. Tetapi kita tidak boleh berputus asa untuk tetap, dan yang terpenting adalah memberikan contoh. Kita menjadi contoh supaya mereka mencontoh. Ternyata orang-orang yang menjalani syariat dengan konsisten itu bukan orang yang terkekang kemerdekaannya, bukan orang yang terbebani kehidupannya, justru malah sebaliknya. Orang yang akan membawa maslahat dalam kehidupan pribadinya maupun orang lain. Dan insya Allah terhindar dari madharat atau kerusakan dalam kehidupan pribadi dan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah Pak Ustadz, dalam pelaksanaan syariat Islam ini, apakah memang kita boleh memilih syariat-syariat tertentu yang bisa kita laksanakan, atau kita tidak melaksanakan syariat-syariat tertentu, karena mengingat di negara kita ini kan bukan negara Islam yang tidak melaksanakan ataupun tidak menggunakan syariat Islam secara penuh seperti di negara-negara Islam lainnya gitu Pak Ustadz. Nah itu seperti apa Pak Ustadz? Iya. Begini Mas Arif dan saudaraku di rumah pemirsa Sinepo TV, menerapkan syariat Islam itu kesannya harus memakai undang-undang hukum Islam, kan gitu ya. Padahal syariat-syariat yang sudah berjalan di Indonesia ini mungkin bisa dihitung 80%. Hanya yang belum adalah masalah hukum jinayah, hukum-hukum potong tangan dan lain-lainnya. Yang lainnya sudah, undang-undang pernikahan, perceraian, itu semuanya udah murni dari hukum Islam, syariat Islam. Hanya beberapa saja yang belum bisa dilaksanakan di Indonesia. Mengingat Indonesia ini kemajuannya luar biasa. Lalu apakah kita boleh memilih? Bukan memilih. Dalam Islam itu ada fattaqullaha mastata'tum. Jalanilah ketaatan atau jalanilah syariat Allah ini sesuai kemampuan kita. Yang sudah kita mampu untuk menjalani, ya kita jalani. Tapi yang belum, ya kita berproses. Nah, lalu apakah kita boleh memaksakan? La ikraha fiddin, tidak boleh maksa dalam masalah agama. Jadi kita menjalani syariat itu sesuai kemampuan kita. Bukan kita milih, ini yang enteng nih jalanin. Ini yang sesuai, enggak, yang ngono tinggal, enggak. Selama kita mampu itu ukurannya kan dilaksanakan. Kalau enggak mampu dan tidak itu kan kalau sudah dicoba dilaksanakan. Orang berpuasa itu kalau sudah dilaksanakan dan ternyata memang nanti di tengah-tengah ada penyakit yang makin kambuh dan lain-lain. Tapi kalau dijalani ternyata kuat, ya berarti kuat. Tapi kalau enggak, ya wes. Jadi artinya kita menjalani itu bukan pilih-pilih, bukan, tapi berdasarkan ukuran kita sudah mampu atau belum. Kalau belum mampu, Allah enggak maksa kok untuk harus seperti itu. Enggak. Wallahu a'lam, begitu Pak Syarif. Ini juga dalam praktiknya Pak Ustadz, mungkin ada juga beranggapan bahwasannya syariat Islam ada beberapa yang syariat Islam itu cukup
keras. Itu tadi salah satunya kenapa yang belum diterapkan di Indonesia adalah terkait dengan hukum potong tangan dan lain sebagainya. Itu kan pandangan orang awam itu kan ini menakutkan, cukup keras. Apabila itu seperti apa Pak Ustadz? Iya. Memang dalam hukum Islam itu ada istilah namanya jinayat kalau dalam kitab pidana ya. Hukum pidana itu memang belum diterapkan di Indonesia. Tapi toh yang lain sudah di Indonesia ini sudah. Ya tentunya berproses. Memang untuk menerapkan itu kita tidak boleh memaksakan. Tidak boleh memaksakan. Wong Islam sendiri sudah menyampaikan dalam Al-Qur'annya la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Bahwa tidak boleh ada memaksa dalam menjalani perintah agama, wong sudah jelas mana yang baik, mana yang tidak baik. Walaupun Indonesia ini masih memakai kitab undang-undang hukum pidana, dalam hal masalah pidana, belum memakai murni namanya syariat Islam, tapi pada kenyataannya ada aja di Indonesia yang orang melakukan pelanggaran berat juga dihukum mati kan? Seperti misalnya kasus narkoba yang itu sudah termasuk kasus-kasus besar yang akhirnya dihukum mati. Hanya namanya saja belum syariat Islam. Tetapi pada pelaksanaannya kadang sudah banyak yang mengikuti syariat Islam. Hanya namanya saja yang masih memakai KUHP. Teksnya ada yang belum memakai syariat Islam. Tapi pada kenyataannya kontekstualnya sudah banyak yang memakai syariat Islam. Hukuman terberat itu kan hukuman mati kan ya. Dan di Indonesia ini sudah sering kali kita melihat di media itu ada kasus-kasus besar, ada kasus pembunuhan berencana, ada narkoba, ada kasus-kasus lain yang itu ternyata eksekusi akhirnya adalah eksekusi mati. Dan itu sebagai peringatan besar bagi orang yang ingin berbuat seperti itu. Ini sebetulnya ya memang kelihatannya kejam ya. Kelihatannya, tapi inilah keadilan. Orang yang membunuh dengan pembunuhan berencana, dia berarti kan dia memang berniat untuk membunuh, berniat dengan menyiapkan berbagai macam alat dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya nanti dia terbukti di pengadilan kok dia adalah pelakunya dihukum mati, walaupun namanya bukan syariat Islam, walaupun memakai KUHP dengan pasal sekian-sekian, toh itu yang sinkronkan sudah, walaupun namanya bukan syariat Islam. Tapi memang ada sebagian saudara-saudara kita di Indonesia ini yang memaksakan syariat Islam harus diterapkan di Indonesia. Kita harus sadar yang memerdekakan bangsa ini, yang berjuang di bangsa ini bukan hanya orang Islam. Di situ ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha dan lain-lain. Ya kita tidak boleh memaksakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Madinah itu beliau menerapkan walaupun dia memang diterapkan hukum Islam tapi beliau tidak memaksakan saudara-saudara yang beragama lain. Beliau tetap menghargai, menghormati yang beragama berbeda, entah yang Nasrani, yang Yahudi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita umat Islam memaksakan kehendak itu bukan meniru Rasulullah, wallahu a'lam meniru siapa kita. Nah, Rasulullah itu bukan pribadi yang memaksakan kehendak. Dan Islam dalam Qur'annya juga bukan orang yang memaksakan untuk menjalankan itu tadi. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan setelah ini kita sadar bahwasannya syariat Islam itu memang diciptakan dengan tujuan-tujuan yang baik. Karena ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan agar lebih teratur dan lain sebagainya, sehingga tidak ada lagi tadi yang kesan keras dan lain sebagainya, mengekang, memaksakan, karena itu semuanya memiliki tujuan-tujuan yang baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.